ayat. Lukas pasal 1 ayat mulai dari ayat 5 sampai 25. Ya, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Sebenarnya cerita yang sudah biasa ya didengar. Walaupun memang ini pembacaan kalau mulai dari Lukas pasal 1, Matius pasal 1 itu musiman, yaitu bulan Desember. Nggak tahu ya apa ada ya di GAA, mungkin saya mesti tanya ke teman-teman di hamba-hamba Tuhan, ada nggak yang merenungkan Lukas pasal 1 bulan Juni gitu loh. Apalagi tentang kelahiran Yesus direnungkan pada bulan Mei gitu. Pernah dengar nggak saudara? Belum ya. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan apa itu? Channel ya. Ada apa? Ada saudara-saudara kita yang punya video di YouTube. Saya belum nonton semua, tapi mungkin saya akan nonton. Saya pengen tahu apakah bulan Mei pernah membahas tentang Lukas pasal 1 sampai Lukas pasal 2 ya, kalau di sini ya, tentang kelahiran Yesus. Kayaknya belum ya. Rata-ratanya bulan Desember ya. Tapi mungkin kita nanti satu waktu saya akan khotbahkan pada bulan April deh. April Mei nggak bisa. April Mei juga khusus biasanya, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus. Hari Raya Paskah kan ya. Nah itu juga nanti kita akan robah. Nanti pada bulan Mei kita akan khotbahkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya kan? Nah kita robah nanti kalau Desember tentang kematian Tuhan Yesus. Itu kita akan khotbah kalau Tuhan Yesus belum datang. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang, kita sudah terangkat ke surga, kita tidak dapat merenungkan itu. Ya kan? Memang agak aneh ya kalau menantang arus ya. Ya. Mau kita ketemu selamat bulan Desember, nggak mungkin ya. Ada adik saya bilang pada saya, Kak, kalau di Manado ini kalender cuma sampai Agustus. Nah, terus setelah Agustus langsung Desember. Jadi setelah bulan Agustus langsung Desember. Saya tanya kenapa? Di sini lampu-lampu sudah mulai, pohon-pohon sudah mulai, bukan cuma di dalam rumah tuh pohon, Kak, katanya, Pak, ada lampu. Sampai di pohon kelapa pasang lampu. Saya tanya, emang benar? Benar. Emang benar. Saya pernah pulang pada tanggal 25 malam, 25 subuh. Bukan 25 subuh, 26 subuh. Karena pesawatnya jam 2 waktu itu kan. Emang benar, dari udara tuh lihat di Manado, kok saya heran kenapa bisa ada lampu banyak ya. Kan kalau pohon Natal itu dalam rumah kan nggak mungkin kelihatan dari luar ya. Pas setelah siang, sore-sore tanggal 26 itu saya ajak adik saya, boleh nggak ajak saya jalan? Lalu kami mutar dengan motor. Emang benar, di luar itu lampu, di pagar-pagar, di pohon-pohon. Nah, ada pohon kelapa juga di situ. Kalau ada pohon beringin mereka taruh juga kali pohon beringin. Semua lampu, iya kan? Saya dalam hati ini kalau sampai PLN mati lampu, malah bisa kiamat ini di Sulawesi Utara ini kan? Luar biasa. Makanya katanya cuma dari bulan Agustus, setelah Agustus langsung Desember. Oh. Nah, ini Desember. Jadi saya mau ajak saudara bukan seperti orang Manado. Enggak usah pasang lampu. Iya kan? Tapi kalau nggak ada lampu kan gelap. Udah. Mau renungkan ayat aja ya, Lukas pasal 1 ya. Supaya kita nggak beda-beda dikit lah. Artinya kan beda, cuma nggak beda-beda dikit, gitu kan? Lukas pasal 1 tadi yang Pak Agung baca tadi di ayat yang ke mana dia? Sesungguhnya anak itu akan terjadi, sesungguhnya engkau akan mempunyai seorang anak. Engkau akan bersukacita. Sakaria, doamu telah dikabulkan Tuhan, doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita ke atas kelahirannya itu. Itu kata kepada Sakaria. Tapi Sakaria kurang percaya. Padahal Sakaria berdoa lama sekali. Berdoa panjang ya. Sampai dijawab oleh malaikat, dibilang oleh malaikat, Sakaria, doamu sudah didengar Tuhan. Berarti kan berdoa lama ya mereka ya. Sakaria dan Elisabet. Berdoa lama sekali, lalu Tuhan bilang, ya Sakaria, nanti kamu akan mempunyai seorang anak. Menamakan dia Yohanes. Sakaria malah pusing. Gimana ini udah tua?
Dia tanya ke malaikat, memang bisa ya? Terus kalau saya malaikat, saya tanya, lo minta apa kemarin? Yang kamu minta apa sih Zakaria sebenarnya? Kamu kan minta keturunan. Pas saya bilang iya, kamu bingung. Kan bingung, jadi apa benarnya? Pernah nggak saudara berdoa lalu bingung setelah Tuhan jawab? Belum pernah ya, malah bangga banget ya. Orang nggak dijawab juga bangga, apalagi kalau dijawab kan. Tapi Zakaria ini pusing dia terus gimana ini? Masa bisa? Tuhan bilang kamu Zakaria sudah minta nggak percaya. Apa yang terjadi dengan Zakaria? Bisu kamu Zakaria. Ya kan? Makanya jangan coba-coba nggak percaya kalau sudah berdoa lalu Tuhan jawab lalu nggak percaya, jadi bisu. Ya kan? Itu Zakaria. Sudah berdoa panjang, sudah minta pada Tuhan dan Tuhan jawab, lalu akhirnya dia nggak mungkin kali. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, kamu nggak usah cerita kemana-mana ya. Kamu nggak usah cerita kemana-mana bahwa saya jawab, bahwa Tuhan menjawab doamu ya. Kamu nggak usah cerita, Zakaria. Kamu nggak usah cerita. Diam-diam aja kamu di dalam kamar situ selama berbulan-bulan, saudara. Saudara bisa nggak ngomong satu hari? Ibu-ibu bisa nggak satu hari nggak usah ngoceh? Bisa ya. Kalau Zakaria bisa loh. Mungkin Elizabeth nggak bisa kali. Makanya yang bisu itu adalah Zakaria. Sebab kalau Elizabeth bisu, aduh, bisa jadi sepi dunia ini ya. Saya kadang-kala suka rindu di rumah kalau ada orang yang nggak ngomong. Saya, kok kamu nggak ngomong nih hari ini? Oh, tunggu ya, tunggu sampai saya ngomong. Saya begitu. Nggak enak kalau nggak ada suara gitu loh. Tapi Zakaria jadi diam dia. Kenapa? Padahal dia dengar dari malaikat. Malaikat ngomong. Kalau ketemu malaikat paling kita senang sekali ya kalau ketemu malaikat. Tapi Zakaria ketakutan ketemu malaikat. Itu baru ketemu malaikat itu udah ketakutan. Bagaimana kalau ketemu Tuhan? Tuhan datanglah pada kami, itu langsung mati maksudnya. Karena kan ketemu Tuhan kan mati. Iya kan? Zakaria, seorang yang luar biasa Zakaria. Saya selalu bangga, saya selalu bilang pada saudara. Ketika saya menjadi orang percaya, ada dua tokoh yang saya sangat banggakan. Maaf ya, tidak termasuk Paulus. Paulus itu mungkin saya taruh paling atas lah supaya bilang, orang anugerah kok gak suka Paulus. Bukan. Yang saya ini, satu namanya Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu pelayanannya cuma tidak panjang. Dan dia selalu tahu bahwa dia itu adalah urutan kedua. Saya cuma suara yang berseru-seru di padang gurun. Itu Yohanes Pembaptis. Dan saudara tahu tidak ada orang tua yang tidak mau anaknya jadi nomor satu. Coba kalau ada cucu di sini atau siapa lalu kita bilang, kok jelek banget nih cucu, itu pasti berantem dunia ini. Iya kan? Kita nggak gendong aja omanya langsung mukanya nggak enak. Sudah jelek lagi lalu nggak enak, kesian banget itu. Saya bilang ke ibu Ratna, teman-teman kalau sudah tua-tua jangan marah-marah. Ibu Ratna emang kenapa? Tahu kan kalau udah tua kalau marah sudah begini terus tambah begini. Nggak ada kan ada orang tua yang mau anaknya nomor 2 kan? Tapi kepada Zakaria malaikat bilang, nanti anakmu cuma jadi suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan Yohanes juga bilang pada orang-orang, saya tidak pantas membuka tali kasutnya. Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Mulai saat itu saya bilang kepada orang tua saya, kepada mama saya dan adik saya, bagaimana mau jadi seperti Yohanes Pembaptis? Boleh nggak menjadi nomor 2 saja? Karena sulit kan menjadi nomor 2. Iya kan? Tapi Yohanes, dia dilahirkan untuk menjadi pembuka jalan. Itu Yohanes. Dari keluarga yang seperti apa Yohanes ini? Kok bisa ya keluarganya punya pikiran seperti itu, punya hati yang seperti itu, kerendahan hati yang sangat luar biasa. Seorang yang taat. Coba saudara perhatikan di pasal 1 Yohanes Lukas ini. Itu ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Saudara, itu Zakaria dan Elizabeth. Keturunan imam dan benar di hadapan Allah. Saudara tahu pada waktu itu para ahli Taurat bukanlah orang-orang benar, dan para imam rata-rata mereka adalah orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak mengajar yang benar kepada jemaat. Tetapi Zakaria dan Elizabeth adalah pengecualian. Mereka benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itu Lukas pasal 1 ayat 6.
Saudara boleh bayangkan pada waktu itu, situasi waktu itu, tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Yohanes harus lahir dan berkhotbah, bertobatlah. Kenapa? Karena rusak pada waktu itu kehidupan orang Israel. Tetapi Zakaria dan Elisabet, mereka adalah orang yang benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Aduh, saudara, kalau kita bisa ya jadi keluarga seperti itu ya, keluarga yang taat pada Tuhan. Dia adalah imam dan dia jarang sekali mendapat tugas untuk membawa ukupan di sini, untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Itu sangat sulit. Mungkin setahun sekali baru dapat jadwal itu. Dia duduk tenang saja, dia selalu datang pada Tuhan dan berdoa dan dengan istrinya. Nanti orang tanya, Zakaria, kamu imam? Iya. Tugas kapan? Belum. Mungkin Desember kali. Tapi ini kan bukan Desember, ini kan sudah, sebenarnya ini khotbah ini mesti 9 bulan lalu. Ya kan? Setelah lahir kan mesti 9 bulan kan ke belakang kan? Jadi benar dong kalau khotbah ini bulan April mungkin. Ya kan? Bukan Desember, cuma karena kita supaya sama dengan tidak sedikit berbeda gitu tadi saya bilang. Jadi Desember aja khotbahnya. Ya. Zakaria itu ditanya, kamu kapan mempersembahkan ukupan? Tunggu jadwal. Itu kalau syukur ini, Zakaria ini kayak penatua-penatua di BSD kok mereka. Kalau ditanya, kapan jadwal khotbah? Mudah-mudahan tidak diberi jadwal khotbah. Itu. Enggak ada di sini bilang begini, kok pas ini saya belum diberi jadwal, saya belum pernah ketemu. Belum. Nah ini para Zakaria ini kayaknya. Saya lihat, oh ini orang memang, ini keturunan Zakaria kali mereka. Ya kan? Jadi kapan jadwal? Belum. Pas dapat jadwal ketemu dengan malaikat, itu bagus banget itu ya. Ya, ketika datang bertemu dengan malaikat. Dan malaikat bilang padanya, tadi saya sudah baca itu. Tuhan sudah melihat, waktu Zakaria takut, Tuhan bilang jangan takut Zakaria, doamu dikabulkan dan Elisabet akan melahirkan. Doamu dikabulkan. Kenapa? Dia berdoa tentang apa? Ini keluarga yang taat, yang benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat. Lalu berdoa pada Tuhan, tapi doa apa ya? Apa yang mereka doakan? Apa? Ada rasa malu yang sangat besar dalam kehidupan keluarga ini sebenarnya, saudara. Mereka taat pada Tuhan, tapi sebenarnya mereka selalu menjadi pergunjingan orang. Suka dibicarakan orang. Ya, di keluarga ini. Soal apa? Elisabet mandul. Itu sesuatu yang memalukan di Israel. Masa mereka punya Tuhan, imam, tapi kok nggak punya anak ya? Bagaimana? Itulah dengan malu mereka berdua bilang pada Tuhan, tolong kami supaya tidak dipermalukan. Tolong dengar doa kami supaya kami tidak dipermalukan. Kami melayanimu. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami mau taat padamu. Seorang yang rajin berdoa pada Tuhan, yang minta pada Tuhan, yang tanpa cacat, ternyata juga mengalami masalah. Seorang yang selalu ada di kaki Tuhan, memohon pada Tuhan untuk memberi waktu baginya melayani Tuhan, ternyata punya masalah dalam hidupnya. Dan masalah itu selalu membuat mereka malu, yaitu tidak mempunyai keturunan. Seorang perempuan seperti Elisabet selalu akan diabaikan karena tidak punya keturunan. Kenapa Tuhan membiarkan? Setiap kali saya baca ini, Tuhan, kalau Tuhan tidak ceritakan kepada saya, kepada kita bahwa akhirnya Tuhan menjawab doa Zakaria dan Elisabet, bagaimana kita mau mengerti Tuhan ini? Bayangkan kalau kita cuma baca sampai di ayat yang ke-7, yaitu keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bayangkan kalau sudah sampai di situ, pasti kita akan punya kesimpulan, nggak ada gunanya taat pada Tuhan. Karena toh ternyata ada bagian dalam hidup orang yang taat itu tidak diberkati Tuhan.
Kalau cuma sampai di situ kita akan berpikir seperti itu. Dan sayang sekali begitu banyak orang yang berpikir cuma sampai di situ ketika dia dikatakan tidak memiliki sesuatu seperti yang orang lain miliki. Ya. Tidak memiliki sesuatu seperti yang orang lain miliki. Bukankah nanti tidak akan menjadi berkat? Bukankah akan berpikir, ngapain juga susah-susah dengan Tuhan, ternyata tidak diberkati. Berapa banyak di antara kita kalau ada masalah bukannya datang pada Tuhan tapi ngambek. Ada? Enggak ya? Enggak, Ibu Yosi langsung. Enggak. Karena apa? Kalau sudah ada masalah, Tuhan tolonglah. Jangan sampai Tuhan. Tuhan bilang, oh bagus juga nih anak kalau ada masalah. Supaya dia selalu berteriak kepada saya, Tuhan tolonglah. Tapi kalau orang ada masalah lalu mengabaikan Tuhan, kira-kira Tuhan melihat dia enggak? Ya lihatlah orang milik Tuhan, iya kan? Tapi Tuhan akan bilang, ya nak kamu nih, saya mau ngasih tapi kamu udah begitu duluan ke saya. Saudara pernah nggak lihat kalau anak ngambek nggak dikasih? Saya begitu ke Andia dan Ariel. Kalau minta sesuatu lah saya belum ngasih dan mereka berhenti dan saya tidak akan ngasih. Tidak akan. Kenapa? Kamu tidak hormati saya? Enggak, saya nggak ngasih. Tadi kan cuma pura-pura ngambek Pak, nggak ada urusan. Mau pura-pura ngambek, mau ngambek beneran, enggak. Iya kan? Lalu kita mau, Tuhan tolonglah Tuhan, engkau lihat ke saya, enggak, saya waktu itu mau ngasih, kamu ngambek kan? Enggak, saya nggak ngasih. Bayangkan kalau Tuhan bilang gitu ke kita ya. Kita langsung, aduh Tuhan, saya mau cari Tuhan lain aja deh yang dengar-dengaran. Ini punya Tuhan tapi Tuhan kok nggak dengar-dengaran ya? Saya mau cari Tuhan yang dengar-dengaran. Nah, saudara cari deh kalau ketemu. Kalau sudah ketemu, tolong bilang ke teman lain yang sama kelakuannya kayak gitu. Tolong bilang, mari kita pindah. Ada Tuhan lain ternyata yang lebih dengaran daripada Tuhan yang ini. Tuhan yang ini nggak pernah dengar saya berdoa. Lama sekali mereka berdoa, saudara. Sudah lanjut usianya, ya. Dan Tuhan ternyata jawab. Nah itu baru enak. Akhirnya Tuhan jawab. Nanti kamu Sakaria akan istrimu akan melahirkan seorang anak dan diberi lagi namanya Yohanes. Enak ya? Diberi nama Yohanes dari malaikat loh nama itu. Ya. Diberi nama Yohanes. Sakaria sudah berdoa capek-capek, sudah percaya pada Tuhan, waktu dijawab Tuhan jawab doamu, Sakaria langsung mikir, gimana ceritanya ya? Sudah tua. Kalau sekarang kan kita langsung WA ke istri kalau di rumah kan. Karena kita kan biasa gitu, dalam ibadah kan pegang HP terus main game kek atau apa kek gitu ya, nggak tahu lah pokoknya. Langsung pegang-pegang tuh HP. Pas setelah malaikat bilang, nanti Sakaria kamu akan apa? Akan mempunyai anak, langsung kita WA. Mai tua, maksudnya istri. Tenang Mai tua. Dijawab kita ya kan. Dijawab. Tenang. Elizabeth langsung balas, yes Pai tua. Semangat. Iya kan? Tapi enggak, Sakaria langsung, aduh, enggak, masa bisa jadi ya? Bisa, memang bisa, malaikat. Enggak bisa kan? Sudah tua, saya sudah tua, Sakaria sudah tua, siapa yang mau jaga? Jaga cucu aja udah setengah mati, pinggang ini apalagi punya anak sendiri. Cucu, kalau jaga cucu itu paling enak. Saya yang sudah punya cucu, enak banget kalau jaga cucu. Daripada jaga anak sendiri. Benar, kalau jaga cucu gini, kalau dia nakal, kita sudah nggak bisa kejar, kita bilang, itu anak kamu urus. Kan gitu kan? Karena, cucu. Tapi kalau anak sendiri, aduh, itu ponakan saya, dia WA saya. Aduh, udah kena susahnya nih. Kenapa? Dia bilang anaknya namanya. Si Sam ini sekarang, Sam Liu namanya. Sudah nggak tidur-tidur, saya bilang, nah itu makanya. Menderita kan ketika dijawab Tuhan tentang doa yang kita minta kan? Ada nggak yang begitu? Minta pada Tuhan, lalu Tuhan jawab, lalu menderita, ada nggak? Tuhan berikan kami, jangan bilang uang ya, kalau bilang uang kita bahagia banget. Tuhan berikan kami anak, gitu. Lalu Tuhan ngasih, malah nggak percaya. Ada nggak orang begitu? Banyak. Lalu punya anak, lalu menderita, lalu bilang Tuhan, apa nggak salah kali Tuhan? Tuhan, apa nggak salah? Sudah minta, sudah dikasih, tapi ternyata nyusahin ini Tuhan. Saya bilang kepada seorang ibu dan kepada banyak orang, kalau kita minta pada Tuhan dan Tuhan jawab, bertanggung jawablah atas apa yang Tuhan jawab terhadap doamu. Ya, kita minta pada Tuhan dan Tuhan jawab, bertanggung jawablah terhadap apa yang Tuhan berikan. Nah, kamu minta anak kan, nah saya kasih. Nah, jangan mulai dari 3 bulan Anda rasa tuh ya, dia main sampai bangun tidur pagi. Besok kamu mau ini, terpaksa kan cari oma
Oma, dia nggak tahu Oma sudah 60 tahun umurnya. Jalan sudah susah. Itu anak durhaka itu kalau sudah begitu. saya bilang ke ponakan saya, kamu suruh jaga sama Oma. Jadi maaf Anita ya. Adik saya namanya Anita. Dia tuh rajin sekali jaga anak orang. Jadi ada saudara sepupu dia yang jaga di rumah. Ayo bawa sini nanti saya yang jaga. Nah, setelah cucunya lahir dia udah tua ini. Sudah umur berapa dia? 50 sekian. Mulai dia bilang, aduh susah sekali, nggak mau tidur nih cucu, nggak mau ini cucu. Terus saya bilang, si Angga mana Angga? Dia kan kerja, kasihan si Angga kerja. Jadi ya biar saya nggak tidur. Nah, jangan mengeluhkan, kamu yang pilih. Coba kalau Angga anak saya, siap pencet kepalanya itu. Tapi kan nggak mungkin bukan anak saya. Katanya Andia, tunggu nanti kalau punya cucu. Tunggu. Saya bilang mari kita bikin keputusan Andia. Kalau kalian punya cucu kalian urus. Karena papa sudah 70 tahun umurnya waktu itu. Saya nggak akan jaga. Ya. Dan saya bilang juga di jemaat ini. Supaya nanti kalau terjadi sesuatu, saya pegang janji saya. Dan tidak akan lakukan. Silakan tunggu kalau benar. Ya. Silakan tunggu. Karena saya diperlakukan begitu sama mama saya. Ya. Ketika saya punya cucu, punya anak, mama saya bilang, anak siapa Sony? Anak saya, jaga ya. Jaga ya. Yosi pulang kerja malam-malam, capek sekali kita berdua kerja. Omanya bilang, Yosi anak siapa? Anak kamu, jaga. Tapi ketika kami mau pindah rumah, dia bilang, saya kutuk kamu, karena kamu bawa cucu saya. Kamu kira saya mau injak rumah kamu? Enggak, kamu bawa cucu saya. Saya bilang, itu cucu Oma, tapi itu anak saya bilang gitu. Akhirnya dia datang juga di rumah, karena dia nggak bisa ngeliat cucu. Saya bilang ke Ibu Yosi, kita bisa nggak bertahan begitu? Bisa. Kenapa? Kita mesti mutasi. Kalau mereka tinggal di BSD, kita tinggal di Morowali. Susah ya itu ya. Yang punya cucu akan bilang, coba nanti lihat, pasti susah ya. Iya akan susah. Tapi bisa nggak urus? Bisa nggak? Coba jawab, bisa nggak? Atau memang kita memilih untuk susah? Enggak ya. Memang kita sayang kan gitu ya. Sama ini udah puluhan tahun lalu Tuhan bilang nanti kasih anak. Jadi bilang Tuhan, kalau boleh kasih muda, umur saya sekitar 40 deh. Ini sudah tua ini Tuhan, nggak bisa saya Tuhan. Iya kan? Begitu. Saudara lihat, minta pada Tuhan, Tuhan jawab jadi bingung. Pernah? Jangan kira Ibu Yosi nggak begitu hari ini. Hari ini Andia lagi ikut Zoom. Tidak ada bersama-sama dengan kita. Nggak ada. Jangan kira nggak begitu tuh Pak. Ibu Hera, Pak Jimmy terpaksa mesti berangkat. Kalau ikut, nggak ikut ya? Nanti saya kirim rekamannya ya. Harus lihat, padahal Ivan sudah tua bangka begitu, masih juga dikunjungi. Kenapa? Anak tersayang kan? Iya kan? Pergi. Jangan kira tuh Pak Wail sama Ibu Yeni waktu Deren diterima di UGM, di ITB, itu langsung pusing. Kenapa? Anak cuma satu. Ibu Weli, berdoa, Tuhan, Pak Sony boleh berdoa supaya dia bisa kuliah di Amerika. Ya mari kita berdoa. Dan Tuhan jawab. Setelah Tuhan jawab, dia datang pada saya, dia bilang pada saya, Pak Sony, kok makin hari makin berat ya? Saya bilang, berat apa? Aduh, dia mesti pergi, nanti saya temannya siapa? Ya carilah teman lain. Susah ya Ibu Weli ya? Susah. Ya, sudah dijawab Tuhan. Baru Pak Agung sama Ibu Diana. Biarlah Tuhan akan berkati Inet masa depannya. Dan Tuhan bilang, Inet ke Hongaria 6 bulan. Ada yang mahnya naik loh, itu arah Sam Lambung waktu itu. Langsung mikir, aduh Tuhan, bagaimana ya? Inet kamu bisa, negeri orang Inet. Inet bilang, tenang Ma. Sudah Inet pergi, lalu mamanya bilang, kok jadi sepi di rumah? Biasa saya omelin, saya cari orang omelin, ibu cari RT omelin, kan gak apa-apa daripada anak sendiri omelin. Saudara lihat, ada yang kita minta pada Tuhan, dan setelah Tuhan jawab kita jadi bingung? Benar? Benar? Iya. Ya? Saya bilang apa? Oma Lena bilang pada saya, Pak Sony, diperhadapkan. Jadi kalau kita ngomong sesuatu di atas mimbar ini, kita akan diperhadapkan. Benar? Dan saya sudah ngomong tadi beberapa yang saya bilang itu. Dan saya tahu saya akan diperhadapkan dengan apa yang saya omongkan. Benar?
Dan kita mau kalah? Enggak, karena kita sudah ngomong. Itu yang Alkitab bilang, setiap kata sia-sia yang diucapkan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu pula engkau akan disalahkan. Sehingga yang berdiri di sini dan ngomong sesuatu, dia akan diperhadapkan. Saya sudah mengalaminya. Ya. Jadi pusing ketika datang. Tuhan jawab, ini doa. Anak itu akan dinamakan Yohanes, dan anak itu akan membuka jalan bagi Mesias. Anak itu nomor 2. Mau jadi anak Anda jadi nomor 2? Zakaria bilang, ya. Elisabeth bilang, ya. Saya mau taat pada Tuhan. Saudara lihat kehidupan mereka. Taat pada Tuhan dalam pelayanan. Goncang sedikit karena ada masalah. Karena dipermalukan di sekitar mereka. Taat, dipermalukan dan goncang, lalu Tuhan jawab dan mereka goncang juga, tetapi setelah anak itu lahir mereka dengan rela menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Saudara baca apa yang dikatakan di situ. Anak itu akan diberikan kepadamu, bagimu, ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, itu ayat 13, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Bagi siapa? Bagi Zakaria, benar? Tetapi anak itu bukan bagimu saja, melainkan dari Tuhan. Berikut pelajaran, tapi mungkin saya tidak akan bahas di sini hari ini. Enggak tahu, mungkin tahun depan aja lah. Yaitu begini. Zakaria taat pada Tuhan, sudah lihat itu. Zakaria taat pada Tuhan. Lalu ternyata mereka ada masalah karena orang-orang di sekitar mereka selalu permalukan mereka, dan itu sama dengan kita. Oke, selalu dipermalukan. Yang ketiga, ketika Tuhan menjawab doanya dan harusnya dia bersuka cita, tetapi dia menjadi bingung, bisa nggak ya kira-kira? Karena anak itu adalah untuk dia, untuk Zakaria supaya dia tidak dipermalukan. Itu yang dikatakan oleh Elisabeth di bagian terakhir ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku. Sekarang Tuhan menghapus aibnya. Tetapi saudara tahu nggak? Yohanes itu bukan hasil doa dari Zakaria dan Elisabeth, sebenarnya bukan. Karena Yohanes adalah karya Tuhan. Bukan hanya bagi Zakaria dan Elisabeth, tetapi karya Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Yaitu Yohanes itu akan menjadi pembuka jalan. Satu waktu dia bertemu dengan Maria, dan anak itu melonjak di perut, di dalam kandungan Elisabeth. Dan Elisabeth, saya bangga karena ibu Tuhanku datang menjemput aku. Jadi, bisa jadi doa yang kita naikkan kepada Tuhan sebenarnya memang rencana Tuhan dari awal hidup kita, bahkan dari kekekalan. Bisa mengerti? Ada banyak sekali doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kadang-kala kita goncang. Tapi sebenarnya Yohanes bukan hanya karena jawaban doa, tetapi karena nubuat Tuhan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkan jalan, luruskan, ratakan tanah yang bergelombang, ya, karena Raja akan datang. Jadi ini tanggal 10 ya, tentang Yohanes. Nanti tanggal berikut sampai tanggal 25 tentang kelahiran Tuhan Yesus. Cuma karena kita tidak bicara tentang tanggal 5 kelahiran Tuhan Yesus, kita nggak percaya, jadi tanggal 26 aja. Ya kan? 26 di PA itu, PA wanita. Saudara perhatikan, Zakaria taat pada Tuhan, tapi ternyata taat itu tidak selalu membuat hidup nyaman. Ya, kalau saudara taat, saudara nyaman? Kalau saudara taat pada Tuhan nyaman? Enggak. Kalau taat pada Tuhan ibadah 8:30 kan udah datang sebelumnya kan, nggak nyaman kan, buru-buru kan. Apalagi kalau ada yang lambat. Kita hari ini puji Tuhan, hidup kita damai di rumah. Damai. Biasa kalau sudah jam 6, Andia bangun mandi. Andia maaf, terbukalah di depan kita semua. Buruan Andia, ayo berat, kamu kakak tinggalin kamu. Udah begitu. Tadi saya bilang, Ibu Yosi kok nggak teriak Andia bangun? Andia sudah jawab dari sana masih jam 5. Selamat pagi BSD. Nah, lo kan? Ya berarti sudah jam 6 di sana kan? Kita masih jam 5. Ya. Kalau mau taat pada Tuhan, saudara rasa nyaman? Ada kan orang yang rohani sekali. Puji Tuhan, karena saya taat pada Tuhan, hidup saya menjadi damai, benar? Ya benar.
Harus benar loh, kalau nggak benar nanti bilang salah itu. Tapi memang benar saudara damai. Untuk mau taat pada Tuhan menderita nggak? Hah? Susah atau nyaman hidup? Untuk taat, mau taat pada Tuhan. Tuhan bilang apa sekarang? Beli kaos umpamanya Tuhan bilang gitu. Beli kaos di Matahari umpamanya atau apa. Lalu saudara nggak punya duit kan pusing. Iya kan? Nggak apa-apa. Sekarang beli makanan. Nah, kalau gitu-gitu kira-kira kalau Tuhan perintah begitu. Nggak ada masalah kan? Iya kan? Nah kalau saudara harus taat dan saudara tidak punya apa-apa, bukankah itu jadi masalah? Mau taat pada Tuhan tapi Tuhan, ini setiap hari orang di sekeliling saya bilang, tuh Elizabeth kenapa ada masalah kalian itu? Itu berarti kalian dikutuk Tuhan. Imam sih imam, tapi nggak punya anak itu kan nggak benar itu. Saudara kira enak dengar itu? Ya, syukur saya hidup di GAA. Jadi kalau pendeta nggak punya apa-apa nggak ada yang bilang ini pendeta kok nggak ada duit. Enggak, kalau di GAA aman itu. Tapi kalau di gereja lain, ya kan? Pendeta kok nggak ada duit? Pendeta apa? Bagaimana mau jadi berkat gitu kan? Makanya tuh Pak Poltak salah gereja dia. Bukan? Tapi puji Tuhan kalau kita nggak apa-apa nggak ada orang tanya, kok nggak ada apa-apa Pak? Karena sama-sama nggak punya kan? Tapi coba kalau kita punya sesuatu lalu mau taat, mau pergi nggak? Ntar kalau pergi lah dia minta lagi. Saudara masih kecil pernah begitu nggak? Ada kue, lalu ada teman-teman di luar, ada dia makan baru keluar. Oh, nanti kalau saya keluar saya bawa kue dia minta kan? Nggak mau saya. Bukankah ada banyak orang Kristen seperti itu? Huh? Kalau ada sembunyi baik. Kenapa? Supaya tangan kanan memberi, tangan kiri atau belum beri sudah sembunyi duluan. Bagaimana mau praktek ayat itu gitu coba? Nggak bisa lah. Ya kan? Ini tiap hari dibilang, kamu kan imam tapi nggak punya apa-apa. Zakaria bilang ke Elizabeth, sabar Bet. Ada Ibu Beatrix Kawinda ini, bukan Ibu Bet itu ini ya. Ini Elizabeth ini. Atau dia bilang, sabar Li. Ibu Shirley di luar kalau Lili kan. Jadi bagaimana? Sahabat Elizabeth. Ya kan? Sabar, tenang. Nanti Tuhan jawab. Elizabeth bilang, ya udah berdoa saja. Terserah Tuhan mau jawab ya atau tidak. Kita sudah tua-tua ini. Kita pas lahir anaknya akan panggil Oma, bukan Mama, dia panggil Oma karena sudah tua kan? Dia nggak panggil Ma, enggak, dia panggil Oma gitu karena sudah tua, udah. Lalu Tuhan jawab dan goyang. Tidak percaya. Lalu dia akan bangga karena Tuhan jawab. Tidak. Malaikat bilang pada Zakaria, anak itu pemberian Tuhan bagimu, tetapi gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Sebenarnya itu kuncinya. Tuhan beri anak bagimu, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yohanes. Ya, akan diperhadapkan ini? Akan diperhadapkan. Tuhan akan tanya, Sony ngomong apa tadi? Ya, setiap nanti yang berdiri di sini coba berpikir begitu. Saya ngomong ini, kira saya mau lakukan duluan? Ya, berat. Untuk taat pada Tuhan itu bukan hal yang mudah. Mari kita